Jawa. Ikuti video ini sampai dengan selesai. Ketemu lagi dengan Bagas di channel bonsai kita. Senang rasanya teman-teman, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel bonsai kita. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit membahas ya tentang bonsai asam Jawa. Ya, bonsai asam Jawa ini merupakan bonsai favorit juga yang banyak dimiliki oleh kolektor-kolektor. Nah, maka tuh teman-teman pemula disarankan juga untuk memiliki bonsai asam Jawa seperti yang ada di depan kita ini. Nah, hari ini saya punya 3 bahan ya, 1, 2, 3 bahan bonsai asam Jawa. Nah, rencananya ini kan saya ceritakan pada teman-teman terkait dengan asam Jawa. Nah, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan dicek lagi channel kita, karena channel kita ini sifatnya berkelanjutan. Artinya dari setiap video itu pasti ada kelanjutannya yang akan kami sajikan. Nah, ini adalah video pertama saya tentang asam Jawa. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan lebih dulu ya tentang pohon asam Jawa. Oke, kita akan masuk ke tahap pengenalan asam Jawa. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya pohon asam Jawa ini sangat mudah kita temui ya. Bahkan lebih mudah kita ketemu asam Jawa ini daripada kita ketemu dengan jodoh. Karena asam Jawa ini sebenarnya banyak ditanam juga dengan orang-orang di kebun-kebun orang-orang ya, ataupun dia tumbuh sembarang di pinggir-pinggir jalan. Nah, asam Jawa ini ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk kita memiliki pohon asam Jawa ini. Nah, untuk yang ini, saya punyanya dari hasil semai biji ya. Nah, ini masih kecil begini, ini usianya kurang lebih 8 bulan teman-teman. Ini 8 bulan saya tanam. Nah, ini juga kemarin saya telat untuk program akar, dan akhirnya di beberapa waktu lalu saya program akar. Cuman pada waktu itu saya belum bikin video YouTube nih ya. Nah, kalau yang ini saya dapat beli pohon ini. Saya dapat beli dari teman-teman pebonsai di Lampung. Dia waktu itu posting di Facebook dan saya suka, maka saya beli. Nah, untuk pohon yang ini saya dapatnya dari cangkok. Nanti yang cangkok ini bakal saya tunjukkan pada teman-teman lebih dekat ya. Mungkin dari semua pohon ini akan saya tunjukkan pada teman-teman lebih dekat bagaimana bentuk pohonnya, medianya, dan lain sebagainya akan saya jelaskan di scan berikutnya. Nah, yang ini teman-teman, yang dari cangkok ini juga lagi saya cangkok. Nanti saya bakal saya tunjuk kepada teman-teman semua model cara saya menyangkoknya seperti apa gitu. Dan kebiasaan dari pohon asam Jawa ini, dia suka di tempat yang panas. Jadi untuk teman-teman di rumah yang punya pohon asam Jawa ini, saya sarankan untuk diletakkan di matahari full, dan usahakan medianya ini jangan terlalu basah ya, karena dia suka di tempat yang panas. Kalau malah sering-sering disiram, dia malah nggak terlalu subur. Maka saya lebih menyarankan kepada teman-teman untuk disiram sehari sekali. Kalau saya biasanya disiram. Nah, untuk media yang saya gunakan, ini saya menggunakan campuran tanah biasa ya, tanah merah itu saya campur dengan tanah humus, dan saya kasih sekam bakar dan sekam mentah. Jadi kalau perbandingannya saya selalu menggunakan perbandingan seimbang, saya nggak pernah saya lebih-lebihin ya. Oh, saya lupa juga tadi saya menggunakan pupuk kompos dan pupuk dekastar. Kalau pupuk kompos ya sama juga, 1 berbanding 1. Jadi 1 tanah merah, 1 sekam bakar, 1 sekam mentah, 1 tanah humus, dan satunya ini ya, pupuk komposnya. Biasanya pohon asam Jawa ini kalau kita habis dongkel ataupun ngedongkel, itu banyak disarankan menggunakan teknik cangkok akar ya, karena banyak juga saya ngobrol dengan senior-senior bonsai di Lampung, mereka mengalami mati ketika asal-asal dongkel. Nah, jadi asam Jawa ini sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman. Begitupun ketika repotting. Dan ini rencananya nanti ketika repotting ini saya nggak ganti-ganti medianya ini, nanti saya ganti media sekalian saya mau ganti pot ataupun pemindahan ke pot yang lebih besar. Nah, rencananya ini bakal saya diemin lagi sekitar 4-5 bulan ke depan ya, baru saya repotting
Lebih bagus ketika akarnya memang sudah penuh, sudah padat betul akarnya, baru kita repotting, sekaligus kita potong akar sedikit, baru kita ganti media yang lebih besar. Nah, maka untuk teman-teman yang punya asam jawa ini lebih disarankan untuk tidak melakukan pergantian media terlalu sering ya, karena asam jawa ini gampang mati. Untuk kelebihannya sendiri teman-teman, pohon asam jawa ini banyak diminati oleh para pembonsai. Kenapa? Karena batangnya ini dapat lebih terkesan tua ya dibanding pohon-pohon yang lain. Jadi pohon asam jawa ini kan bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman cek juga, dia batangnya ini pecah-pecah, punya karakteristik tersendiri ya, sehingga banyak para pembonsai meminati pohon ini. Selain daripada batangnya, asam jawa ini juga memiliki perantingan yang cukup rapat ya. Jadi para pembonsai juga senang tuh ngelihat pohon-pohon yang perantingannya, percabangannya rapat. Dan selain itu, untuk pohon asam jawa ini juga daunnya bisa mengecil sesuai dengan harapan para pembonsai, karena ya teman-teman ketahui bersama bahwa dalam membonsai itu kita lebih senang ya ngelihat daun-daun yang kecil dibandingin daun-daun yang besar. Karena seyogianya ketika kita berbicara bonsai, artinya kita berbicara tentang pengerilan pohon dan membuat miniatur pohon itu yang di alam besar tetapi di sini kecil. Oke, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Saya akan membawa lebih dekat teman-teman ke detail-detail pohon yang saya miliki ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicek lagi playlist kita, karena playlist kita ini ataupun bonsai kita ini dia menyajikan video yang berkelanjutan. Nah, artinya ini nggak cuma satu video yang kita sajikan, tetapi update perkembangan dari setiap bonsai yang kita miliki. Nah, mungkin ada teman-teman yang sedang mencari video referensi yang lain, bisa dicek kembali video yang sudah kita upload, mungkin ada ya di situ, dan jadi informasi untuk teman-teman semua. Tetap stay, jangan kemana-mana, tetap di bonsai kita. Oke teman-teman, tadi sudah saya berikan gambar secara keseluruhan ya pada teman-teman tentang pohon asam jawa senmai biji yang saya miliki ini, dari bagian bawah sampai dengan atas. Nah, ini sudah mulai gondrong juga sebetulnya. Mungkin beberapa hari ke depan ini akan saya buat video tentang perawatan bonsai asam jawa dari biji ini ya. Nah, maka untuk teman-teman tetap stay, ikuti perkembangan kita, karena bakal banyak hal-hal yang kita bahas, cerita-cerita yang akan saya ceritakan pada teman semua terkait bonsai. Nah, untuk pohon ini teman-teman, ini kemarin awalnya nggak saya program akar, karena saya dulu pernah melakukan proses program akar itu, cuman gagal ya. Nah, jadi saya khawatir gagal itu terjadi lagi. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih gagal terjadi lagi, cuman saya agak khawatir aja ya untuk pecah akar asam jawa, pecah batang asam jawa ini, maka nggak saya lakukan itu. Nah, cuman rencananya ke depan nanti ketika ini sudah mulai subur, saya akan melakukan pecah batang, karena kemarin juga saya sudah ngobrol-ngobrol dengan senior di Lampung gimana caranya pecah akar biar aman. Nah, dia sudah memberikan tipnya kepada saya, maka ke depan akan saya praktekkan. Cuman kemarin pohon ini waktu saya repotting yang pertama itu saya tata sedikit akarnya. Dan untuk teman-teman yang ketika sedang melakukan repotting pohon ini disarankan untuk tidak dijemur langsung ya. Asam jawa ini rentan stres, jadi saya menyarankan ketika baru repotting ini diteduhkan dulu sekitar 1 bulan lah, paling lama 1 bulan atau 2 minggu ya. Kalau saya kemarin 1 bulan, cuman saya teduhkannya itu dia hanya kena matahari pagi selama 1 bulan itu. Untuk tengah hari dan sore dia hanya kena sedikit, dan ini aman, dia masih segar, masih tetap subur. Mungkin teman-teman yang kemarin asam jawanya mati itu karena habis repotting ditaruh di tempat panas.
Untuk pohon yang kedua ini teman-teman, ini saya dapat dari teman saya ya. Tadi sudah saya bilang juga di depan kalau pohon ini ada teman saya yang share di Facebook. Saya suka lalu saya saya adopsi ya pohon ini. Nah ini kurang lebih pohon ini di saya sudah ada sekitar 1 tahun. Nah, bahkan pohon ini dulu baru pohon yang kecil tadi itu ya, yang saya dari semai biji. Jadi apa namanya, kalau pohon ini banyak yang saya lakukan pengulangan. Bahkan tadi di awal tadi ada di bagian akar ya, di bagian akar yang saya potong. Nah itu akar dominan waktu itu, jadi saya lihat gak enak maka saya potong, dan di atasnya itu saya tutup dengan tanah. Sebetulnya yang saya tutup dengan tanah itu saya kerik, saya lakukan proses seperti cangkok ya, saya tutup dengan tanah. Nah itu apa gunanya, apa fungsinya, itu adalah cara cangkok akar yang dilakukan di atas pot. Nah kenapa begitu? Karena kita mengharapkan ada pertumbuhan akar serabut baru yang diharapkan nanti bakal kita bentuk, kita program ulang perakar aja. Mungkin nanti kalau itu berhasil bakal saya share kepada teman-teman semua videonya. Nah, tapi syukur pohon ini dari saya repotting dari punya teman saya itu ke pot yang lebih besar ini aman, gak ada masalah, karena saya teduhkan ya selama 1 bulan juga. Waktu itu pohon ini saya teduhkan, hanya diberi matahari pagi. Dan ini kita akan masuk ke pohon yang terakhir. Pohon terakhir itu pohonnya hasil dari cangkok dan sedang saya cangkok lagi. Jadi untuk teman-teman tetap stay di channel bonsai kita. Jadi ini teman-teman, ini adalah pohon yang saya miliki ya dari hasil cangkok. Nah ini dulu ceritanya, tetangga saya punya pohon asam. Saya lihat ada batang ini pendek ya, jadi saya cangkok. Nah cuman ini emang saya waktu itu nggak dapet percabangan yang bagus ya, karena saya ngelihat banding mudah aja saya cangkok. Karena kebetulan juga waktu itu adalah kali pertama saya belajar mencangkok, dan alhamdulillah ini berhasil. Nah kalau pohon yang ini teman-teman, karena ini hasil cangkok, ini sempat saya program akar. Jadi ini dulu saya tanam hasil cangkoknya, udah saya bikin tak-takan di bawahnya. Nanti berapa bulan ke depan ini bakal kita bongkar ya, bakal kita lihat bagaimana perakarannya. Dan untuk nanti ini yang lagi saya cangkok ini juga ketika sudah turun cangkok, bakal saya buat videonya untuk sharing pada teman-teman semua penanganan asam jawa ketika dia turun dari cangkok. Nah untuk pohon ini waktu awal turun cangkok ini nggak ada perlakuan khusus ya, sama lah pada umumnya asam-asam yang lain. Ketika dia baru repotting ataupun turun cangkok, jangan dipanaskan terlebih dahulu, tapi ditaruh tempat teduh selama 2 minggu ya minimal. Setelah itu baru dia aman. Nah cuman ketika beres di cangkok itu saya siram juga pakai vitamin B1 untuk menjaga stamina, untuk ngejaga stres dari pohon ini. Karena asam jawa ini ketika dia stres terlalu berlebih, dia kemungkinan matinya besar. Nah maka sangat direkomendasikan juga ketika dia habis repotting ataupun turun cangkok, selain ditaruh di tempat yang teduh, dikasih vitamin B1 ya pada tanaman yang kita miliki ini. Nah ini biasanya ketika cangkok dia perlu waktu kurang lebih 2-3 bulan ya, tergantung besaran batang yang kita cangkok. Nah cuman kalau batang segini saya rasa ini cukup 2 bulan saja sudah keluar akar. Nanti ketika sudah keluar akar bakal saya report juga kepada teman-teman, saya berikan laporan, saya berikan update berikutnya terhadap pohon asam yang sedang kita cangkok ini.
Saya memutuskan ini untuk saya cangkok teman-teman, ini karena saya nggak suka ya dengan bentuknya ini. Ini saya pikir lebih bagus saya cangkok. Saya buang waktu itu, cuman sayang. Maka saya putuskan untuk saya cangkok. Mudah-mudahan ini cangkoknya berhasil. Untuk media cangkok ini saya menggunakan tanah biasa aja tanpa pupuk, tanah humus ya, tanah humus saya bungkus dengan plastik. Mudah-mudahan nanti berhasil. Ya, jadi itu tadi teman-teman sedikit cerita saya, pengalaman yang telah saya lalui membonsai tentang pohon asam Jawa ini. Yang mudah-mudahan nakal. Ya biasa, ini Gary ini dia mengganggu ketika saya bikin konten, cuman nggak apa-apa ya. Ya jadi itu teman-teman ya, sedikit pengalaman cerita saya tentang bonsai asam Jawa yang sudah saya rawat selama ini. Mudah-mudahan dari video yang saya sajikan ini dapat menambah khasanah pengetahuan ya, atau menambah informasi untuk teman-teman semua dalam merawat pohon asem. Nah ini juga saya masih belajar, masih banyak tanya, masih banyak sharing dengan senior-senior bonsai di Lampung. Nah harapannya kita dapat sama-sama belajar terkait dengan ilmu perbonsaian. Saya sangat menunggu saran masukan dari teman-teman semua, ataupun evaluasi dari teman-teman semua. Ketika ada evaluasi ataupun ada masukan, tolong disampaikan pada kolom komentar. Mungkin kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Apabila teman-teman suka pada apabila teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like. Dan ketika teman-teman mendapatkan manfaat, maka tekan tombol subscribe dan di share ya kepada teman-teman penghobi bonsai dan di media sosial teman-teman semua, agar para pembonsai dapat sama-sama belajar. Saya pamit undur diri. Selamat berjuang bonsai. Sampai ketemu lagi di bonsai